Ya, seperti judul yang kalian sudah lihat, mobil ini cuma ada satu di Tegal. Ya, benar, cuma satu karena tidak ada kembarannya. Lalu apa mobilnya? Silahkan dilihat, ini adalah Mini Cooper elektrik. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Mobil yang harga dari negara aslinya sekitar 32.000 euro ini atau sekitar 500 juta rupiahan, tapi karena ini mobil CBU, maka masuk Indonesia dengan harga 1,1 kurang sedikit miliar. Agak mahal ya, tapi apa saja yang kita dapat dari itu? Mari kita lihat. Lampunya masih sama dengan yang biasa, tapi mobil dengan kode SE ini tidak membutuhkan grill karena dia tidak membutuhkan pendinginan mesin karena ini mesin elektrik, tapi ada bolong sedikit di bawah untuk pendinginan radiator. Ya, masih ada radiatornya walaupun kecil, tapi tetap komplain yang saya masih tidak suka dari Mini Cooper. Kenapa ini grill ini palsu dan tidak ada bolongannya? Kalau memang tidak perlu ditutup saja. Lalu yang benar-benar berbeda adalah peleknya. Desainnya ini khusus untuk Mini elektrik saja, yang menurut kami desainnya sedikit agak kayak colokan yang lubangnya 3 itu. Dan ini ada sedikit lubang untuk mengurangi rolling resistance dari pelek ini. Tapi ya kayaknya lumayan kepake, dan ini dengan logo S tapi berwarna kuning. Ya, kenapa kok S padahal elektrik kok pakainya S? Karena tenaganya dia mirip sekali dengan Mini Cooper yang S. Pelek yang dengan desain seperti colokan 3 ini dibalut dengan ban Pirelli Cinturato. Agak sedikit susah bacanya dengan kode 20545 ring 17 ini. Sayangnya ini bukan khusus untuk mobil EV yang harusnya ada peredaman khususnya lagi untuk mengurangi berisiknya ban karena mobil ini tidak mempunyai suara mesin. Lalu ini sudah jauh dari Pertamina karena ini sudah elektrik. Logo Cooper S berwarna kuning itu tidak ada knalpot sama sekali, dan logo elektrik I dengan logo yang warna kuning ini, stop lamp yang bentuknya seperti bendera Inggris ini, dan antena yang sudah tidak berbentuk seperti shark fin, tapi katanya ini adalah berbentuk sport. Karena ini Mini elektrik, tentu saja sudah tidak ada mesinnya. Ini adalah hanya motor listrik saja yang berkekuatan 184 PS dan 270 Nm. Yang klaim pabriknya 0 ke 100 hanya 7,3 detik aja. Nanti kita coba. Dan ini sudah dilengkapi dengan peredam mesin yang saya tidak tahu apa yang mau diredam. Orang mesinnya tidak ada suaranya. Karena mobil ini sudah di atas 1 miliar, wajar dong mobil ini harus mempunyai panoramic roof. Tapi ini keren sekali panoramic roofnya. Mari kita lihat bagaimana dengan interiornya. Wow, setir membulat dengan airbag yang tentunya sudah menggunakan multimedia control, dan ada cruise controlnya juga. Instrumen cluster yang sudah full digital, tidak ada RPM tentunya karena ini elektrik. Tapi kok sayang sekali instrumen cluster sekarang ini tidak bisa diubah interface-nya sama sekali. Kapasitas baterai, speedometer, termasuk outside temperatur dan odonya. Dan yang ini adalah power meternya dia. Infotainment yang sudah touchscreen dan cukup keren detailnya, cuma sayang sekali tidak ada Android Auto dan Apple CarPlay karena itu ternyata opsi tambahan. Dan yang paling keren ini ada intelligent safety. Jadi ada collision warning, pedestrian alert, atau lane departure warning ini. Kita bisa atur mana yang kita mau pakai. Menurut kami ini sangat-sangat futuristik. Lalu kisi AC yang bentuknya agak unik ini, ciri khas Mini yang semuanya agak membulat-bulat ini, cukup lucu. Dan desain dashboard ini khusus punya Mini elektrik. Keren sekali. AC membulat dengan dual zone, mode berkendara, traction control, start stop button mesin yang menurut kami lucu sekali bentuknya. Dan ini ada untuk low atau high energy recovery-nya. Dan ini adalah parking sensornya mau aktif atau tidak. Tuas persneling yang berbentuk masih sama persis dengan konvensional Mini, tetapi dia tidak mempunyai gigi rasio, ya of course karena ini adalah Mini elektrik. Dan ini adalah shortcut untuk multimedia sistemnya dia. Lalu bagaimana kepraktisan mobil ini? Mari kita tes dengan kecap ikan merah dan sambal royal chili ini. Kecap dan sambal yang tidak menggunakan MSG, pengawet, pewarna, ataupun hal-hal kimia lainnya yang tidak sehat untuk badan tentunya. Mari kita coba. Nggak masuk, kecil sekali ini.
Lalu bagaimana di tengahnya? Ada dua cup holder yang cukup besar dan center console yang lumayan. Oke, bisa muat satu. Tapi ini ada kompartemen kecil di bawah sini. Ya, bisa buat bawa juga. Lalu bagaimana dengan glove box-nya? Glove box-nya cukup besar. Oh, bisa bawa cukup banyak kayaknya itu. Practicality-nya cukup baik kecuali yang di pintu jelek sekali. Lalu bagaimana dengan duduk di belakangnya? Tinggi saya 174 cm. Tidak ada legroom. Untung kakinya masih bisa masuk di bawah kursi sedikit. Headroom-nya juga sisa mungkin sekitar 1,5 sampai 2 cm. Tapi mendingnya di belakang masih disertai 3 cup holder dan masih ada speaker Harman Kardonnya di belakang dan ada buat mainan panoramic roof-nya termasuk seatbelt agar Anda terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya ampun, mobil elektrik belakangnya kagak elektrik. Oke, lalu bagaimana dengan kapasitas bagasinya? Mari kita coba dengan payung golf ini. Paling tidak payung golfnya aja nggak gitu muat, apalagi stick golfnya. Mobil ini juga dilengkapi dengan toolkit, manual book, first aid kit, segitiga pengaman, dan kabel charger tentunya. Tetapi tidak ada ban serep, jadi ini agak sedikit menggunakan doa mungkin. Berdoalah sering-sering. Lalu bagaimana rasa berkendara mobil listrik ini? Mobil listrik ini juga sudah bisa menggunakan hanya single pedal saja karena gas itu pada saat diinjak dan dilepas itu sudah ada deselerasinya yang berfungsi untuk mengisi kembali baterainya dan juga bisa ngerem. Jadi benar-benar bisa satu pedal aja, nggak perlu remnya. Jadi agak irit remnya. Lalu kita pengen buktikan bagaimana dengan klaim 7,3 detiknya. Apakah itu terbukti? Let's try. Woi, yang bener ngeditnya. Mobil ini kan listrik, gak ada suaranya. Gimana sih? Gas. Oke, itu kenceng. Cuma sayangnya kenapa di awalnya ada sedikit delay. Saya tidak tahu kenapa, tapi tidak terlalu instan. Kemarin saya sudah cobain muter-muter keliling kota. Pada saat dia sudah rolling, ternyata akselerasinya lebih kenceng daripada dari dia stop. Agak membingungkan. Dan ini radius putarnya kecil sekali. Jadi cocok ya, memang Mini Cooper dari dulu radius putarnya kecil sekali. Shock breaker-nya menurut kami agak sedikit keras, tapi ini responsive setirnya enak banget. Jadi go-kart feel-nya dapet banget nih. Nah, ini ada sedikit kendala kalau orang yang belum terbiasa dengan single pedal ini. Pada saat ngelepas, suka begitu. Tuh. Ini tuh langsung ngerem sendiri. Jadi siap-siap mual penumpangnya. Tapi itu harus dibiasakan dulu. Tapi overall mobil ini menurut kami ini sangat go-kart feel sekali. Bahkan lebih go-kart feel daripada yang bermesin konvensional menurut kami. Bagaimana menurut kalian? Lalu masuk ke 3 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini. Hal yang pertama gue tidak suka dari mobil ini adalah instrumen cluster ini sedikit kurang mundur posisinya. Karena menurut kami pada saat ketutupan setir begini, yang bawah itu hampir 20% dari layarnya tertutup. Rasanya ini sedikit harus dimundurkan, mungkin biar lebih jelas kelihatannya. Hal kedua yang gue tidak suka adalah mobil ini bukan sahabat Pertamina lagi sebenarnya, tapi karena baterainya ditaruh di belakang dan cukup kecil size-nya, maka range kilometernya hanya sekitar 200, bahkan kalau di sport mode hanya sekitar 170 kilo saja. Jadi bayangkan kalau Anda masuk ke klub Mini dan diajakin teman-teman Mini Cooper Anda, yuk touring, Anda harus berpikir jaraknya kemana. Hal ketiga yang gue tidak suka adalah spion kiri ini selalu tertutup dengan list ini. Ya kira-kira 10-15%. Menurut kami agak mengganggu. Kenapa nggak spion ini agak naik sedikit atau ininya diturunkan sedikit. Hal yang pertama gue paling suka dari mobil ini adalah harganya mobil ini sudah di atas 1 miliar. Tapi seat kontrolnya masih menggunakan manual. Hal kedua yang gue paling suka adalah speaker Harman Kardon ini benar-benar enak sih.
Hal ketiga yang gue paling suka, of course, desainnya Mini Cooper. Mini sekali, dan itu adalah desain paling disukai semua orang. Kamu tidak suka? Kamu yang tidak benar. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye.